Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufik dari SMK Negeri 2 Kendal. Saat ini sedang mengikuti PPG di Universitas Negeri Yogyakarta Teknik Ketenaga Listrikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan refrigerasi. Ada jenis-jenis, fungsi, penggunaan peralatan, praktek penggunaan peralatan refrigerasi. Jenis peralatan yang sering digunakan dalam sistem refrigerasi. Yang pertama yaitu service manifold atau manifold gauge ya. Di sini digunakan ini untuk mengukur tekanan yang ada di dalam sistem pendingin itu. Terus yang kedua tang ampere meter atau tang ampere. Di sini untuk mengukur besaran daya dari sebuah sistem pendingin itu. Ada pompa vakum digunakan untuk memvakum sistem refrigerasi tersebut. Jadi sistem aliran freon itu sebelum diisi freon maka harus divakum dulu. Agar apa? Tidak ada udara yang ada di dalamnya. Jadi dia benar-benar vakum. Jadi nanti hanya terisi oleh refrigeran saja. Terus cutter top di sini digunakan untuk memotong pipa dalam sistem refrigerasi. Ini menggunakan cutter top ini digunakan agar pemotongannya rapi, tidak melengkung atau tidak, istilah Jawanya itu tidak melitot ya, tetap rapi. Terus ada flaring and switching di sini untuk membesarkan lubang pipa untuk menyambung ataupun untuk bracing atau pengelasan. Membengkok pipa ini untuk membengkokkan, karena di dalam refrigerasi pun itu banyak membengkok-bengkokkan pipa. Kenapa? Ada beberapa hal yang penempatan, misalkan untuk unit outdoor dan indoor itu harus membengkokkan. Karena apa? Di situ ya ada belokan, maka harus dibengkokkan dan pipa. Ketika ini menggunakan manual tangan, maka pipanya itu ditakutkan dia adalah bengkok tapi ada yang tertekan, jadi tidak bengkok merata tapi kayak malah rusak pipanya, tidak bulat tapi nanti malah jadi bengkok, nanti akan mengganggu dan ketika parah itu akan terjadi kebocoran di dalam pipa itu. Terus pembuntu pipa, nah di sini untuk pengecekan, misalkan ini digunakan untuk kulkas, ujungnya setelah diisi freon dibuntukan baru nanti di bracing. Terus ini blender untuk bracingnya. Service manifold di sini dilengkapi 3 buah hose atau selang yang fleksibel, yaitu ada merah, biru, kuning. Biru itu untuk saluran tekanan rendah atau low pressure, merah untuk high pressure, dan kuning untuk tengahnya untuk memvakum. Jadi misalnya menggunakan pompa vakum, maka yang dipasang di pompa vakum itu yang warna kuning. Untuk refrigerant silinder, oil container, flushing fluid, purge line. Nah, di sini digunakan untuk mengisi freon, untuk oli, untuk penambahan oli, flushing untuk mencuci, ataupun purging line-nya. Itu menggunakan yang kuning. Untuk yang fungsinya itu untuk mengukur tekanan, menambah refrigerant ke dalam sistem charging, atau menambah udara di dalam sistem, ini purging. Bypassing adalah tekanan dari sisi tekanan tinggi ke tekanan rendah atau bypass. Penggunaan manifold. Nah, di sini yang biru ini adalah untuk tekanan low pressure. Terus ini yang merah high pressure. Nah, di sini ini hand valve ini adalah untuk membuka dan menutup katup. Jadi ini aliran dari biru ke kuning atau dari merah ke kuning atau merah ke biru, ini mau dibuka atau ditutup menggunakan hand valve. Nah, untuk gauge reading ini kita baca di sini ada tulisannya low maupun high ya. Terus charging oil or adding oil atau untuk menambahkan oli. Jadi dari warna yang
kuning, ini ke warna yang biru. Terus untuk kembalinya ini dari tekanan tinggi ke yang selang merah ke selang yang kuning. Terus bypassing itu dua-duanya terbuka, terus kita buang. Bypassing tang ampere ini untuk mengukur besarnya arus listrik menggunakan tang ampere. Dengan tang ampere kita belum melakukan pengkabelan, jadi bisa digunakan di mana saja ya, karena tidak perlu memutus, kita hanya perlu memasukkan kabel itu di dalam lubang ini ya, satu kabel, tidak boleh lebih dari satu kabel karena yang teraliri arus. Cuman untuk mengukur hambatan dan tegangan, kalau hambatan dan tegangan itu dipakai yang probe yang bawah ini. Terus nanti di selektornya kita pilih mau menggunakan apa. Nah ini posisikan posisi ampere atau A, adjust sehingga menunjukkan angka 0. Adjust ini untuk mereset ya, atau kalibrasi. Pilih skala yang paling besar dulu. Nah nanti biar kebaca, kalau terlalu kecil terbaca. Nah ini kalau menggunakan yang masih analog maka digunakan yang kecil. Ini yang besar biasanya bisa langsung membaca. Kalungkan tang ampere ke salah satu kabel dan geser tombol hold untuk menahan hasil pengukuran karena biasanya berpindah-pindah. Pompa vakum. Nah, fungsinya adalah vakum setelah sebelum diisi dengan bahan pendingin atau refrigeran. Bahwa dapat mengeluarkan semua udara, uap air, partikel lainnya yang tidak dikehendaki di dalam sistem. Ini diserap semuanya, jadi di dalam sistem refrigerasi itu benar-benar kosong. Udara yang menyebabkan senyawa minyak pelumas, ini akan menimbulkan gangguan. Jadi di dalam ada udara itu akan menimbulkan gangguan berbentuk hermetik atau motor listrik, dan pompa vakum berada dalam satu rumah yang tertutup rapat. Jadi di sini ya. Ini untuk memvakum pipa-pipa. Ini sering disebut dengan evacuating atau dehydrating. Kita mengosongkan atau menghambat mekanik sistem refrigerasi dari udara, uap air, atau partikel yang tidak diketahui. Dalam sistem hanya terisi refrigeran, tidak boleh tercampur udara atau yang lainnya, makanya harus divakum. Ini satuan vakum inci hidrogirum. Jadi di sini untuk tekanan vakum minimal yang disyaratkan dalam sistem ada kulkas atau AC adalah 30 inci hidrogirum. Ini bagian pompa vakum. Tapping cutter ini untuk memotong pipa. Nah, tembaga dari 1/8 sampai 1/8 in apabila dipotong kapiler. Sedangkan pipa tembaga yang besar dan keras buatan gergaji besi. Ini kalau lebih besar dari ini, misalkan untuk industri, maka menggunakan alat yang lainnya. Ini karena ada batas maksimalnya. Nah ini untuk memutar knob ini seberapa besar ukurannya. Jadi misalkan ini sudah sampai ujung, jangan dipaksa, tapi diputar sedikit demi sedikit. Nanti sambil diputar, ini diputar ke sini, ini diputar juga. Jadi ini berputar. Untuk pipanya di sini juga semakin dikencangkan agar nanti semakin kecil diameter yang ada di sini, maka pipa akan terpotong. Rollernya ya. Cutting wheel di sini untuk memotong pipa, dan tapping cutter masih roller cutting wheel. Teknik knob berfungsi untuk menyesuaikan diameter pipa yang akan dipotong. Nah, selanjutnya yaitu flaring dan switching. Flaring berfungsi untuk mengembangkan ujung pipa agar dapat disambung dengan pipa dengan flare fitting. Jadi pipa itu dibesarkan salah satu, nanti yang satunya bisa dimasukkan. Jadi ini ya, seperti ini. Nah ini pipa yang sebelumnya biasa saja, nanti di flaring maka dia akan mengembang. Maka setelah itu maka untuk disambung ini dimasukkan pipa yang lain, maka dengan ukuran yang sama dia akan muat. Swagging adalah untuk membesarkan diameter ujung pipa. Kedua pipa yang sama diameter dapat disambungkan dengan solder timah atau laspera. Nah ini fungsinya flaring dan swagging itu seperti itu. Nah ini kan ada.
Untuk bender ini untuk membungkukkan pipa tembaga yang lunak. Dia ada 2 tuas untuk membengkokkan di sini, nanti bisa diukur berapa derajat mau dibengkokkan. Ini menggunakan bengkokan pipa. Ini radiusnya 0 sampai 180 derajat. Kalau dengan yang bekas ini menggunakan per biasa dengan manual tangan. Nah, tapi ini ada kekurangannya juga, kita tidak bisa lihat berapa derajat, kita harus manual mengukurnya. Ada yang menggunakan bekas atau spring. Nah, pinch off tool ini untuk membuntukkan tembaga, jadi untuk ujung-ujung tembaga. Setelah melakukan pengisian refrigeran, pipa saluran pengisian terhubung dengan tabung refrigeran dibuntukkan agar tekanan dan bahan pendingin tidak keluar. Ini sebelum dilas atau sebelum di bracing, maka ditutup ujungnya dulu, jadi dia pada saat pengelasan dia tidak keluar seperti ini. Blender di sini adalah untuk menyambung 2 buah logam atau lebih, baik untuk logam sejenis maupun tidak sejenis, menggunakan bahan tambah yang titik cairnya jauh lebih rendah dibanding dengan titik cair logam yang akan disambung. Kenapa harus lebih rendah? Karena ketika bahan tambahannya ini dia lebih keras, ini bahan untuk bracingnya ini lebih keras, maka sebelum bahannya ini meleleh, maka pipanya yang akan disambung itu meleleh duluan karena titik leburnya lebih tinggi dibanding pipa, makanya ini harus lebih rendah ya syaratnya. Welding, kalau bedanya bracing dengan welding, kalau welding adalah 2 buah logam atau lebih, itu logam sejenis maupun tidak sejenis, dengan menggunakan alat pemanas yang temperaturnya sangat tinggi, dapat mencairkan kedua logam tersebut dan dapat menyatukan mereka. Itu bedanya bracing. Kalau bracing kita menambahkan, meskipun di welding itu juga ada menambahkan, tapi dari 2 pipa yang disambung itu juga ikut dileburkan, itu welding ya, atau pengelasan. Dan tadi itu fungsinya untuk mencampur gas asetilin dengan oksigen, atau menggunakan menggunakan LPG pun bisa. Regulator silinder gas. Nah, ini untuk jadi dua komponen tadi, ada asetilin atau gas LPG dengan oksigen. Ini merupakan perlengkapan silinder gas pengatur tekanan isi tekanan yang kerja yang besarnya sesuai dengan dikehendaki operator lah. Jadi ini mau keluar berapa, nah ini bisa disetting di sini. Nah, ini untuk ujungnya tadi. Pada regulator dapat 2 buah alat pengukur tekanan, yaitu tekanan isi dan tekanan kerja. Bedanya apa ini? Isi adalah yang di dalamnya. Misalnya di dalam tabung itu ada berapa tekanannya. Misalnya di sini sampai 30 kg per cm. Tekanan kerja berarti yang keluar itu tekanannya berapa. Jadi beda ya, nanti tidak hanya satu jalur langsung dibuka pun enggak, tapi tekanan di dalam maksimal berapa. Ini habis berarti di sini 0, keluarnya pun 0. Jadi ketika di sini 30, di sini dikecilkan, maka kan nanti untuk menentukan besar kecilnya dari ujung las. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.